Saudara, di tengah pandemi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat angka pengguna sepeda meningkat hingga 10 kali lipat. Bersepeda kini jadi salah satu alternatif sarana transportasi atau olahraga oleh masyarakat. Lalu apakah tren ini menjadi gaya hidup baru masyarakat? Berikut liputan jurnalis Kompas TV. Siapa yang tidak kenal dengan sepeda? Alat transportasi yang lebih populer untuk kegiatan olahraga ini seperti kembali digandrungi masyarakat, khususnya selama masa pandemi. Dalam sejarahnya, mulai dari pejabat publik, politisi, artis, hingga masyarakat awam menggunakan sepeda baik untuk berolahraga atau sekedar menghabiskan waktu. Tapi sebenarnya, kalau ditarik lebih jauh, sepeda punya sejarah yang cukup menarik, termasuk bagaimana kegiatan goes hingga mempengaruhi peradaban dunia. Selamat datang di Wheels Lab dan kalian menyaksikan sejarah dari sepeda. Ada banyak perdebatan mengenai asal-muasal penemuan sepeda. Namun, dokumen paten mengenai sketsa sepeda yang diketahui diajukan pertama kali pada tahun 1817 oleh seorang pegawai negeri kerajaan Jerman, Karl von Deutsch. Sketsa tersebut diberi nama Love Machine atau dalam bahasa Indonesia berarti mesin berjalan. Tapi, desain tersebut tidak dioperasikan seperti sepeda modern. Namun, kedua roda digerakkan dengan kaki penunggangnya dan digunakan untuk mempercepat mobilitas penunggangnya. Love Machine kemudian dikomersialisasikan dan dengan cepat temuan Deutsch menjadi populer di daratan Eropa Barat, khususnya di Jerman, Belanda, dan Prancis. Temuan Karl von Deutsch ini juga dikenal dengan istilah hobby horse atau dandy horse. Seorang fisikawan Jerman bernama Hans Erhard Lessing menyebut Deutsch membuat Love Machine karena saat itu ia mencari cara untuk mendapatkan alternatif pengganti kuda. Ketiadaan kuda pada waktu itu ternyata disebabkan oleh peristiwa yang terjadi di Nusantara pada 1816. Asap letusan Gunung Tambora di Nusa Tenggara Timur pada 1815 membuat hampir seluruh dunia, termasuk Eropa, mengalami gagal panen dan perubahan musim selama setahun yang dikenal dengan istilah No Summer Year. Cuaca buruk dan kelaparan tersebut juga mengakibatkan kematian hewan ternak termasuk kuda. Akibatnya, manusia mengalami kesulitan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Letusan Gunung Tambora sendiri diperkirakan menewaskan sekitar 100.000 jiwa di seluruh dunia. Love Machine kemudian menjadi populer sebagai kendaraan yang praktis dan lebih murah ketimbang kuda. Tapi, Love Machine menyebabkan angka kecelakaan meningkat sehingga beberapa kota melarang penggunaan nenek moyang sepeda tersebut. Penemuan Love Machine ini kemudian berkembang di masa-masa selanjutnya. Love Machine menjadi awal mula pengembangan kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau bahasa Inggrisnya Human Powered Vehicle. In 1860 came the Velocipede, and this one, if you please, is a light racer, made of wood with a metal crankshaft. Love Machine menjadi basis pengembangan sepeda roda 3 atau tricycle dan sepeda roda 4 atau quadricycle. Meski tidak berhubungan langsung dengan perkembangan sepeda, kehadiran tricycle dan quadricycle menjadi solusi pengembangan kendaraan mekanis yang lebih stabil dan tidak mudah jatuh seperti sepeda. Desain sepeda roda 3 dan roda 4 kemudian berkembang seperti dengan penggunaan pedal dan dapat dinaiki lebih dari satu orang. Ada beberapa versi yang mengisahkan penemuan pertama sepeda dengan pedal. Namun, versi yang paling banyak diyakini dan selaras dengan pengembangan sepeda modern adalah hasil temuan seorang mekanik asal Skotlandia, Thomas McCall pada 1869. McCall menggunakan pedal yang disambungkan dengan batang besi yang dihubungkan untuk menggerakkan roda belakang. Prinsip menggerakkan roda yang dilakukan McCall mirip dengan konsep penggerak roda lokomotif. Selain temuan McCall, ada juga klaim penggunaan sepeda berpedal oleh pandai besi asal Prancis bernama Pierre Michaux. Sepeda buatan Pierre diberi nama Velocipedes. Bedanya, pedal Velocipedes digunakan untuk menggerakkan roda depan. Penerapan pedal pada sepeda membuat banyak orang kemudian mengembangkan desain sepeda. Salah satunya adalah penny farthing atau sepeda roda besar pada 1870-an. Sepeda jenis ini pertama kali ditemukan mekanik Prancis bernama Eugene Meyer. Sepeda terus berkembang hingga tahun 1880-an.
sepeda pertama yang menggunakan penggerak roda belakang dengan rantai ditemukan John McCammon pada 1884. Rangka sepeda temuan McCammon kemudian dikembangkan pada 1885 oleh C.M. Lindley dengan nama Whitpad. Sementara itu, desain roda sepeda semakin modern ketika pendiri perusahaan ban Dunlop, John Boyd Dunlop, menemukan ban pneumatik sepeda yang membuat sepeda lebih stabil dan nyaman ketika dikendarai. Penemuan Whitpad dan ban pneumatik menandai awal perkembangan sepeda pramodern, khususnya sepanjang awal abad 20. Bahkan pada era ini, sepeda semakin populer sebagai alat transportasi, alat olahraga, kendaraan perang, hingga standar status sosial. Popularitas sepeda di awal abad 20 kian meningkat seiring dengan penyelenggaraan lomba balap sepeda paling populer di dunia, Tour de France, pada 1 hingga 19 Juli 1903. Tidak tanggung-tanggung, cycling race ini diikuti 60 peserta dengan panjang rute hingga 2.428 km yang membentang dari Paris, Montgeron, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, dan kembali ke kota Paris. Ajang Tour de France sendiri masih diselenggarakan setiap 5 tahun hingga saat ini. Sepeda juga memiliki andil dalam Perang Dunia Kedua yang terjadi hampir di seluruh wilayah dunia. Sepeda tidak hanya digunakan untuk memobilisasi pasukan, tetapi juga digunakan untuk mengangkut logistik ke wilayah-wilayah yang saat itu tidak dapat dijamah oleh truk atau mobil. Sepeda digunakan tentara Amerika Serikat sebagai kendaraan pasukan penerjun payung. Jadi, para pasukan penerjun payung diturunkan bersama dengan sepeda lipat mereka. Tujuannya agar begitu mendarat, para pasukan dapat langsung berkumpul ke titik yang ditentukan lebih cepat. Sementara itu, para tentara Jepang menggerakkan setidaknya 50.000 pasukan bersepeda dalam Perang Sino-Jepang kedua antara Juli 1939 hingga September 1945. Pasukan Jepang juga menggunakan sepeda untuk mengangkut logistik. Bahkan, seorang tentara sepeda dapat membawa logistik hingga seberat 36 kg. Seusai Perang Dunia II berakhir dan perkembangan industri, membuat sepeda juga ikut mengalami perkembangan pesat. Jenis sepeda juga semakin beragam sesuai dengan kebutuhan dan medan yang dijelajahi, mulai dari cruiser bike, racing bike, sepeda gunung, hingga BMX. Bahkan, masyarakat Amerika Serikat sempat mengalami demam sepeda pada 1965 hingga 1975. Anak-anak generasi baby boomer saat itu sangat menggilai aktivitas bersepeda hingga angka penjualan sepeda di negeri Paman Sam tersebut hampir mencapai 17 juta unit dalam setahun. All over the country, streets and trails are filling up as Americans fall back in love with biking. Sementara pada abad 21 ini, sepeda semakin berkembang dengan jenis yang beragam. Sepeda modern juga memiliki bobot yang lebih ringkas, namun lebih kokoh dan aerodinamis, sehingga dapat digoes lebih mudah tanpa membutuhkan effort berlebih. Saat ini, banyak yang bertanya mengapa sepeda populer lagi. Jawabannya terletak pada lockdown atau PSBB atau apapun namanya yang diberlakukan selama 3 bulan pada pertengahan tahun 2020 lalu. Diberhentikannya aktivitas bisnis dan ekonomi selama lockdown membuat masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu dengan berolahraga, dan salah satu olahraga yang dipilih adalah bersepeda. Karena selain jalanan sepi, bersepeda memungkinkan kita berolahraga dengan jarak yang lebih jauh ketimbang jogging. Itu yang menyebabkan kemudian sepeda menjadi populer bahkan hingga saat ini. Demikianlah sejarah dari sepeda. Jika kalian memiliki saran mengenai kendaraan apa yang harus kalian bahas di video selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini, share, dan subscribe channel Wheels Lab. Dan juga jangan lupa untuk mengunjungi seluruh laman media sosial kami yang linknya kami sematkan di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan Wheels Lab dan sampai jumpa.